Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mabad tullah talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bab ad-du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Sekarang kita sampai pada bab kelima, yaitu bab ad-du'a, ajakan, seruan kepada syahadat la ilaha illallah. Baik, kita baca apa maknanya. Kata Syekh Utsaimin hafizahullah taala, maksudut terjemah bayanu wujub bid'awati ila tauhidillah. Bab ini akan berisi tentang penjelasan wajibnya berdakwah kepada tauhid, ya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, ini wajib. Wa asyarul musannifu ila tauhidi bil kalimatihi, dan kata Syekh Utsaimin bahwa pengarang, penulis Kitab Tauhid, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mengisyaratkan kepada tauhid dengan kalimat beliau wahiya la ilaha illallah. Ya, jadi syahadatu, ya, ila syahadati an la ilaha illallah, ya, ini adalah seruan untuk mentauhidkan Allah, begitu. Ya. Li'inbahi ila annal muqaddama minad da'wati ila tauhidi huwa tauhidul ibadah, untuk mentanbih, ya, untuk menekankan bahwa yang harus didahulukan dari dakwah itu adalah tauhid. Ya, kalau kita bicara dakwah, maka harus kita dahulukan tauhid ini. Tidak boleh diremehkan tauhid ini. Ya, ini inti dakwah para rasul ini. Ya. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, yang mana inti dari tauhid itu adalah tauhid ibadah. Ya, jelas ya. Dan menurut juga penjelasan para ulama lain, diantaranya Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, bahwa bab kelima ini dibawakan setelah, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menunjukkan keutamaan tauhid itu. Ya, jadi kan kemarin bab-bab, ya, bab 1, 2, 3, 4 itu kan isinya adalah tentang keutamaan tauhid, dan apa terakhir bab 4 kemarin adalah takut dari syirik, ya. Maka di bab 5 ini, kalau kita tahu keutamaan tauhid, lalu kita tahu bahaya syirik, nah sepantasnya kita mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, begitu ya. Ini penjelasan tambahan yang disebutkan pula oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab beliau, ya, syarah kitab tauhid beliau. Taib, kita baca, ya. Di sini ada 3 dalil, ya, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dalil yang pertama, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menunjukkan kita wajib untuk mendakwahi orang, mengajak orang bertauhid. Ya, kata Allah dalam surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin." Katakan, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas petunjuk. Ana wa manittaba'ani, aku dan yang mengikuti aku. Ini perkataan Nabi, ya, yang berdasarkan dari perintah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan, wahai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalannya Nabi itu? Yaitu mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu dan petunjuk, ya, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Kita baca penjelasannya Syekh Utsaimin hafizahullah ta'ala. Dalilul awal, qauluhu ta'ala qul hadhihi sabili. Ini sisi pendalilannya ada 2. Yang pertama, fi qaulihi qul hadhihi sabili, ai sabilu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud hadhihi sabili di sini dalam ayat ini adalah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat sabiluhu ad-da'watu ila tauhidillah. Dan jalannya Nabi itu adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Fada'yu ila tauhidi min ba'dihi muqtadin bihi. Maka dai yang sesungguhnya, ya, dai yang sebenar-benarnya harusnya seperti ini, mengajak, ya, kepada tauhid, ya. Dai yang mengajak kepada tauhid setelah Nabi Muhammad SAW haruslah mengikuti beliau. Nah, kalau berdakwahnya, ya, berdakwah tauhid, nah ini berarti mengikuti jalannya Nabi. Paham ya? Kemudian sisi pendalilan yang kedua, firman Allah, ad'u ilallahi ala basiratin, fada'watu al-mamduhatu hiyal kainatu ala basiratin.
dakwah yang dipuji, artinya dakwah yang benar, dakwah yang benar-benar dapat pahala, ya, dakwah yang sangat besar dan juga dipuji oleh Allah Ta'ala, adalah dakwah yang eksistensinya itu di atas basiroh, di atas ilmu dan petunjuk. Wala basirata a'zama minad da'wati ila tauhid, dan tidak ada basiroh yang lebih besar, ya, dalam dakwah itu melebihi tauhid, ya. Ya. Tidak ada ilmu dan petunjuk yang lebih besar daripada dakwah mengajak ke tauhid itu sendiri. Wa da'watul maslubatu ad-da'wata ila tauhid dakwatun matmusatun la khaira fiha. Dan ketahuilah, ini tolong kasih garis bawah ya, dakwah yang justru bertentangan dengan dakwah tauhid itu adalah dakwah yang akan sirna, tidak ada kebaikan padanya. Ya, artinya kalau ngajak orang kepada Islam tetapi tidak perhatian dengan tauhid, nah ini justru berkebalikan dengan jalannya Nabi. Ya, jalannya Nabi itu mengajak manusia kepada tauhid di atas basirah. Ya, ini jelas sekali ya, kita mengajak manusia kepada Allah, ya, kepada jalan Nabi di atas basirah. Ya. Baik, kemudian dalil yang kedua, wa an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yaman, ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, qala lahu, maka Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, wahai Mu'adz bin Jabal, sungguh engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab. Ya, ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani, ya. Dan di Yaman saat itu banyak, ya. Dan bahkan kebanyakannya begitu. Maka kata Nabi, fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu anna ilaha illallah. Nah, ini yang syahidnya yang dikasih biru-biru ini. Maka wahai Mu'adz bin Jabal, hendaklah hal pertama yang engkau serukan kepada mereka, kepada orang-orang yang ahli kitab ini adalah agar mereka bersyahadat la ilaha illallah. Nah, ini kan berarti tauhid. Pertama kali yang diajarkan kepada mereka adalah tauhid. Wa fi riwayatin ila ayyuwahidullah, dan dalam sebuah ayat yang lain adalah pertama kali yang kau serukan pada mereka agar mereka itu mentauhidkan Allah, ya. Taib. Kemudian Nabi mengatakan fa inhum ata'uka lidzalika, kalau mereka mau mentaatimu dalam hal itu, artinya untuk mentauhidkan Allah, fa'alimhum, maka beritahukan kepada mereka annallaha aftarada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin, maka pahamkan kepada mereka bahwa Allah itu mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalika, jadi level pertama atau urutan pertama tauhid, urutan kedua sholat, ya. Fa inhum ata'uka lidzalika, kalau mereka mau taat kepadamu atas hal itu, sudah bertauhid, sudah syahadat, sudah sholat, ya. Fa'alimhum annallaha aftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat. Ya, sedekah di sini yang dimaksud adalah sedekah wajib, yaitu zakat. Ya, kata para ulama. Yang zakat itu diambil dari orang-orang kayanya lalu dibagikan kepada orang-orang miskinnya. Ya, jadi urutan ketiganya zakat. Fa inhum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa kara'ima amwalihim. Kalau mereka mau membayar zakat itu, wahai Mu'adz, maka hati-hati. Iya kak, ini kalimat tahdzir ya. Hati-hati engkau wahai Mu'adz dari kara'ima amwalihim, harta-harta yang paling berharga dari mereka, jangan ikut diambil. Ya, jadi batasannya ini, harta yang paling berharga dari mereka jangan diambil. Harta yang mereka anggap itu sangat berharga jangan diambil. Ya, ini fikih dalam zakat ini. Ya, wattaqi da'watal madlum, dan Nabi mengingatkan juga kepada Mu'adz, peringatan yang kedua ini kan peringatan pertamanya Pak, hati-hati jangan ngambil barang yang terbaik. Nah, yang peringatan kedua khusus pada Mu'adz ini adalah hati-hati engkau wahai Mu'adz dari doanya orang yang terdolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun,
Karena doa orang yang terdolimi itu tidak ada antara doanya itu dan Allah penghalang. Ya, Masya Allah, akhrajahu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah ini disebutkan oleh para ulama ya dalam kalimat doanya orang yang terdolimi. Ini Masya Allah umum ternyata, baik doanya orang Muslim maupun doanya orang non Muslim. Ya, loh, nah nek Muslim setuju tapi nek sing non Muslim masuk doa ini dikabulke. Nah ini perlu dilihat. Ya, ini perlu saya sampaikan dulu. Ya, doanya orang terdolimi ini walaupun kita mendolimi orang kafir, hati-hati. Itu doanya ya bisa didengar oleh Allah Ta'ala. Ya ini karena dalilnya ini tidak ada batasan antara Allah dan doanya orang yang terdolimi. Jadi yang jadi objek pembahasan adalah doanya dulu. Doanya itu umum, siapapun mau Muslim mau kafir. Masya Allah. Loh, tadi kalau Muslim ya pantaslah doanya didengar oleh Allah. Tapi kalau kafir gimana? Nah, ini di antara para ulama, di antaranya adalah Syekh Fauzan memiliki kalimat yang sangat mengarahkan sekali. Ya, kita pahaminya begini. Allah itu kan maha adil, ya kan? Maha adil. Nah, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tegakkan keadilan pula siapapun orangnya. Kan begitu. Jadi ini contoh, kalau kita mendolimi orang, walaupun yang kita dolimi itu orang kafir, kalau dia mengadu, ya, dia mengatakan yang didengar Allah itu adalah aduannya, bukan karena dia kafirnya. Dan Allah akan menegakkan keadilan, ya, keadilan untuk siapapun, kan begitu. Masya Allah. Paham ini? Bukan kemudian seperti toleransi kebablasan, bukan. Tetapi Allah itu maha adil. Saya kasih contoh, ya, praktek nyata mungkin untuk memudahkan pemahaman. Contoh begini, misalkan saya jadi RT, ketua RT, ya, Pak Taufan jadi ketua RT, Bu Yasir jadi ketua RT. Lalu ada tetangga saya berselisih begitu, berkelahi, satunya Kristen satunya Islam. Ternyata setelah dicek yang salah itu yang Islam, orang Islam itu, yang mendolimi itu orang Islam itu, misalkan ya ngambil hartanya atau apa begitulah misalkan. Ternyata yang salah orang Islamnya. Nah, sebagai RT yang harus berbuat adil, apakah saya kemudian boleh mengatakan ya wis sing didolimi wong Kristen wis ben apa-apa nek perlu dihajar wae gitu. Apakah saya begitu? Nah, tentu tidak. Tentunya saya harus menegakkan keadilan, ya. Saya tegur orang Islam itu, kamu yang berbuat dolim, kamu yang salah, ya, kedolimannya kemudian saya hilangkan. Nah, kemudian supaya hilang kedolimannya, ya, saya luruskan, ya, masalahnya, kemudian saya suruh minta maaf pada orang yang Kristen itu, mengembalikan haknya dan yang semisal. Begitu, bisa dipahami ya. Nah, jadi di sini ya ini pelajaran yang sangat penting bagi kita, ya. Hati-hati dari mendolimi orang. Karena siapapun yang didolimi itu doanya tidak ada penghalangnya antara dia dan Allah Ta'ala. Masya Allah, ya. Kemudian penjelasan Syekh Utsaimin hafizahullah Ta'ala, ya, kita baca yang kedua ini. Wa dalilu tsani hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Al-hadits muttafaqun alaih, ya. Farawahu al-Bukhari wa Muslim. Ya, makna qaulihi akhrajah, ya, makna dari kalimat akhrajah ini adalah riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim. Dan sisi pendalilannya adalah kalimat yang digaris biru di atas. Falyakun awwala ma tad'uhum ila syahadati anna ilaha illallah. Wa huwa sharihun fi maqsudi tarjamah. Dan ini sudah sangat jelas dalam teks dalilnya itu. Kenapa? Li amrihi sallallahu alaihi wasallam mu'adzan an yabtadi'ahum bid'awati ila tauhid. Karena di teks hadisnya kan sangat jelas. Nabi memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk memulai mendakwai mereka, mendakwai orang-orang ahli kitab kepada tauhid. Wal amru yufidul ijab. Dan perintah tentunya apa? Faedahnya adalah apa? Pengwajiban. Ya, jadi kalau mau dakwah harus kepada tauhid. Ini ya penjelasan dari dalil nomor 2. Dipahami ya? Taib, ya. Mungkin sampai sini dulu, ya. Insyaallah kita sambung pada kesempatan berikutnya, dan tolong dihafalkan, ya. Nanti ujiannya setoran dalil dari bab 1 sampai bab 5, agak banyak, ya. Tapi memang begitu, ya. Di awal-awal ini agak banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.